kalau ngasah itu kadang-kadang suka pakai piring, cobek gitu kan tuh ya. Pakai cobek ya? Iya cobek gitu kan, atau muk. Iya, Ya, pakai cangkir, pantatnya itu kan digosok-gosok ya. Ini kayak begini gitu loh. Nah ini kalau kita lihat tuh. Jadi biasa kan begini. Betul. Ya kan, terus wah cepet keren atau enggak begini. Betul. Ya kan, ya honing rod buat ngasah pisau. Ya kan kalau yang mau parah pakai. Oke, deg-degan nih. Gua saking takutnya gua takut kenapa-napa. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke guys, jadi kita sekarang mau ngebahas tentang steak knife. Ya kan, tadi udah pisau profesional. Betul. Pisau yang gede-gede, pisau dapur. Betul. Ini sekarang steak knife. Ternyata steak knife juga sangat penting untuk punya steak knife yang tajam. Nah, Betul. kenapa, bro? Oke. Jadi waktu kita start bisnis ini, tuh ternyata saya juga baru tahu the problem in the steakhouse, high-end steakhouse. Banyak orang yang komplain kalau bilang steak ini alot. Oke. Padahal tuh bukan. Itu mau daging udah grass fed atau apa, bahkan wagyu. Iya. Itu masih dibilang itu Ada aja alot, gitu. ada aja di komplain. Gitu. Betul. Sampai chef itu dari ngejelasin sampai malas ngejelasin. Karena banyak yang bilang, ini kenapa gue udah bayar mahal begini kok alot? Iya. Ternyata setelah dipelajarin, orang komplain itu pas waktu motong steaknya. Dia merasa motong steaknya susah, keras. Oke. Mungkin saja karena pisaunya yang tumpul. Most likely is that one. Bukan dagingnya yang alot. Betul, karena orang komplain biasanya abis motong, komplain sebelum dia masuk mulut. Karena kalau udah masuk mulut, lo nggak bisa komplain. udah dimakan. Exactly. Oke, jadi biasanya looks pisau steak knife itu kan seperti ini ya guys. Ini steak Serrated. knife yang pada umumnya lah ya. Jadi kayak pisau roti gitu yang tadi kita udah bahas. Bentuknya serrated knife, bergerigi. Nah ini biasanya beli nggak pernah diasah. Karena ya mau bagaimana ngasahnya juga Karena nggak tahu. memang diciptakan untuk tidak diasah kalau yang serrated. Oke. Pakai sampai tumpul selesai, gitu lah. Kecuali lu ketemu Kato. Ya. Jadi bisa diasah. Jadi kita malah balikin sekarang banyak demands dari klien, pisau yang serrated ini, pisau yang serrated ini kita rubah jadi real steak knife. Oke, jadi rata begini ya. Iya, jadi rata, jadi real steak knife. Biasa kan kalau steak knife yang begini nih, ya tajam sih, tapi harganya juga tajam. tajam tuh ke dompet tuh. Iya, bener. Dompet bisa bocor nggak ketolongan gitu kan. Nah, ini kita udah ada steak nih yang dimasak pakai oven Colforton. Sekali lagi oven impian gua. Yep. Pas Steven. Siap. Oke, jadi ini udah dimasak. Kita mau tes pertama pakai yang ini dulu kan? Ya, serrated knife. Oke. Ya, yang pada umumnya. Dan biasanya kalau pisau steak tidak tajam itu, satu selain rasanya alot. Ya, ini udah ketemu uratnya dikit nih. Udah ketemu uratnya, betul. Susah ya. Betul. Dan juga leaking dan bleeding biasanya. Dan merasa orang, udah kok jusnya kok jadi keluar semua di table. Jadi gitu kan. kekoyak. Kekoyak, betul. Karena memang diciptakan untuk dikoyak Ya, dengan begini pisau gitu serrated, betul. Nah, oke. Kita lihat nih ya, kalau lu motong pakai steak knife, lu kan harus kayak gergaji gitu ya. Betul. Ya. Dan ini lu lihat rib eye cap-nya, aduh, susah. Oke. Nah, kan agak emosi tuh. Ya kan kalau udah mau makan udah lapar, Udah rasanya tuh gini. ekspektasi tinggi. Gue udah bayar gini mahal. Kok Di begini menu, gitu? Di menu 500.000, mau pesan udah mikir, Betul. ternyata begitu, panggil deh waiternya. Betul. Kok alot banget sih steak lu? Betul. Gitu. Dan hari ini by the way, meatnya itu kita pakai bukannya US Prime, US Choice loh. Yes, choice. Sengaja, karena memang berserat dan lebih meaty, supaya it's proven bahwa pisau itu yang merubah the whole ball game di sini. Iya, betul. Dan ya Nah, kalian ini bisa sekarang lihat pakai pisau yang sudah diasah sama Kato. Ini bukan diasah, dimodif, shape ya? modif, dan juga kita asah. Ya. Tuh. Jadi beneran motong gitu loh. Yes, dan nggak leaking walaupun medium ya. Iya, tuh.
easy clean cut, square cut, jusnya nggak kemana-mana. Jadi memberikan persepsi ke customer lebih empuk. Yes. Sebenarnya bukan ini juga, memang dagingnya sendiri cukup empuk sebenarnya. Tapi karena memang pisaunya tidak tajam, namanya daging kan pasti berserat. Begitu dipotong kurang licin, udah pasti customer punya ekspektasi kan. Gue udah bayar mahal gini, kok begini? Gitu loh. Padahal actually the tools it's all about the tools sih. Contoh kayak ini sekarang kita motong itu kan sekarang biasanya kan maju mundur. Nah ini bagaimana kita motong sekali jalan itu, it's clean cut tuh, and very easy, nggak leaking juga walaupun ini medium rare ya. Jadi jusnya pun nggak kemana-mana gitu loh. Nah, dan makan steak dengan pisau steak yang tajam itu memang is more pleasant ya, maksudnya it's more fun juga, ya kan? Cut through like butter. Karena persepsi tamu tuh sangat important sih. Betul. Sangat important. Kalau nggak, ngapain plating sampai cakep-cakep gitu kan. Nah, clean cut. Ini kan bersih. Square cutnya juga. Dan jusnya nggak kemana-mana. Jusnya nggak kemana-mana. Karena kalau jusnya udah di piring, ya udah kering kayak gini. Kadang-kadang kita sampai colek-colek kan jusnya. Sayang. Iya kan. By the way, ini Chef Resdi nih yang masak nih. Shout out to Chef. Enak. Perfect medium rare tadi udah deg-degan katanya. And smoky juga. Very smoky. Nice. Nice. Very nice. Good job. Coba seberapa sering orang udah najemin steak knife ini? Oke. Karena akan ngebantu banyak nih kalau dengerin ini. Tadi, ternyata ini juga bisa membantu customer jadi lebih lebih puas kalau ke restoran lo gitu. Pasti. Jadi ini gue dapat dari chef yang cukup terkenal. As our customer juga. Orang datang ke restoran kita itu for the sake of experience, betul ya? Yes. Most of people going to the restaurant steakhouse itu for the experience, not really for the meat, gitu loh. Experience of great taste, service, ambient, everything. Waktu serving steak knife itu tuh, it's a very important. Kenapa? The real things kan waktu lagi makanannya datang. Motong itu harus clean cut. Dan kebanyakan pisau-pisau ini bahannya berbeda dengan pisau-pisau profesional. Pisau-pisau steak knife ini berbahan industrial material, yaitu adalah tool steel. Tool steel, kenapa dia pakai tool steel? Karena lawannya ini keramik. Keramik adalah musuh pisau nomor 1. Jadi kalau kayak pisau beginian, kalau ada yang motong buah di piring gitu ya tuh ya, udah wassalam aja tuh. Pisaunya tuh langsung tuh gue jamin. Udah nggak mau masuk. Kenapa? Ini nih hampir 30 kali lebih keras daripada material ini karena ini keramik. Jadi yang lo aduin itu adalah bahan yang lebih keras lagi daripada pisau tumpul. Nah, tapi bahan ini akan lebih tahan. Nah, seberapa sering? Ini bisa masuk ke dalam subscription juga. Berlangganan. Mau 2 minggu sekali, kalau lu 1 hari itu putaran table lu, pisau ini muter 5 kali, ya 2 minggu sekali is good enough. Gitu loh. And the price is very cheap sebenarnya. Harga-harga kita yang kita tawarin itu sangat-sangat cheap sebenarnya. Dan ini akan saving you from get complaint from the customer sih sebenarnya. Iya, seenggaknya 50%. The problem of the customer is gone. Iya, ingat ini bukannya mau bohongin tamu ya. Bukan. Nggak bisa kalau pisau tajam tapi daging lu pakai daging jelek ya sama aja. Sama aja. Ya, tapi persepsi tamu itu sangat penting. Kalau tamu udah motong kira, wah ini empuk gampang motongnya, dia udah kayak wah ini daging bagus. Gitu. Betul. Karena gue bayar daging bagus nih. Kok motongnya kayak begini ya, gitu loh. Dan bukan dagingnya yang nggak bagus, dagingnya daging bagus. But the problem with the tools, bukan juga berarti pisau jelek, tapi karena pisau tumpul itu. That's the issue, gitu loh. Nah, alangkah baik ya kalau memang the best tools, the best meat, and perform the best juga. So customer get the best experience juga at the end. That's the whole things yang kita mau achieve. Exactly. Gue mau tanya sama lu. Pisau yang paling parah yang pernah lu benerin, itu kayak bagaimana? Karena menurut gue udah parah, menurut pisau gue udah parah. Karatan, segala macam. Yang paling parah apa? Pisau kebelah 2. Kebelah 2, patah? Patah. Gue nggak ngerti gimana patah, dia bisa patah begitu. Gue juga nggak ngerti diapain.
Tapi datang tuh pisau kebelah dua. Oke. Ada yang clean cut, sama satu lagi, golok sobek. Golok sobek? Maksudnya golok sobek bagaimana? Kalau orang lihat di Instagram gue tuh ada tuh. Ini golok, cowak. Oke. Nggak hilang ininya, bongkahannya masih nempel, cuman sobek. Oke. Gue nggak ngerti golok gitu tebel diapain tuh bisa sampai begitu. Baru lagi dapat kasus, ini golok spine-nya retak sampai segini, bukan retak, ya pecah. Nah, akhirnya kita perbaikin, kita sambung lagi, kita finishing, looks like new again. Yang sebelah dua juga kita sambung lagi, it performs well lagi, gitu loh. Dan itu tadi lo bilang berapa hari biasanya target kalau? Kalau pengasahan aja maksimum 3 kali 24 jam. Oke. Tapi pada umumnya, kadang gini, kalau subscriptions itu kan sudah ada schedule kita. Kita hari ini, tanggal ini, jam sekian, plug, jemput, antar lagi 2 hari kemudian. Nah biasanya tuh kalau lagi nggak high season, kayak udah mau deket libur gini, biasanya lo high season. Karena restoran rame, hotel rame, semua rame. Betul. Jadi everybody want to get the first priority, tapi kita nggak bisa. Jadi kita tuh ada FIFO, first in, first out. Yang itu harus jalan. Nah, kita jadi punya 2 workshop yang berbeda, serving different type of products. Oke. Kalau production knife, kayak yang body kitchen, yang NSF knife, professional knife, itu udah ada 1 workshop. Tiap hari itu ngerjain itu aja. Oke. Dan itu kapasitas kita bisa sampai 300 sampai 350 pisau per hari. Per hari. Ngasah. Kita ada 1 workshop lagi khusus untuk Japanese knife, slicer, Robocop, pisau-pisau Robocop. Ya, pisau-pisau yang di dalam mesin. Yang mesin, itu ya pisau-pisau mesin, slicer daging. Nah itu juga PR tuh, slicer daging tuh. Ada pernah datang slicer daging, udah kayak piring aja begitu ujungnya. Gue bilang, wah ini buat kerokan badan enak nih, sekali jalan langsung dapat semua tuh. Angin tumpul itu. Jadi banyak yang kayak gitu. Nah, itu juga PR karena material-material itu termasuk pisau Jepang itu materialnya udah lebih khusus. Keras sekali dan banyakkan tool steel. Nah, termasuk pisau steak knife itu masuknya ke workshop yang itu. Karena jenis tool steel semuanya masuk ke sana. Tapi kalau jenis pisau profesional ada 1 workshop lagi. Kita split workshop. Banyak yang nggak tahu bisa diasah loh itu pisau-pisau kayak pisau mesin, pisau blender, pisau Robocop. Kayak gue kasih pisau Thermomix gue kemarin. Oh iya betul. Gue kasih nih guys, dia bilang ya ini cukur jenggot juga udah nggak bisa. Betul. Akhirnya kita tajemin lagi. Iya, akhirnya tajemin luar biasa. Oh udah dipakai. Perfect ya. Perfect. Yeah, just like new. Ya kan? Jadi itu juga perlu ditajemin guys, gitu loh. Atau bisa. Jadi kebanyakan tuh kalau pisau mesin itu rusak, itu karena bukan pisau mesin rusak, mesinnya rusak karena pisaunya tumpul. Jadi intinya dia seharusnya kan slicing. Dia putaran tinggi, torsi besar, pisau tajam. Materialnya material super keras, ya kan? Material industri. Tapi karena pisau tumpul, itu udah kayak sama aja dia. Mesinnya kerja ekstra gitu. Sangat ekstra. Itu bukan di slice-nya, udah kayak pemukul baseball. Kasarnya di smashing aja gitu kan. Nah, motornya otomatis kerjanya lebih berat, sehingga motornya itu kebakar. Make sense. Gitu loh. Apalagi yang kalau di dapur tuh di overload terus kan tuh. Oh ini batas ini, oh masih kosong nih segini. Isi lagi. Pisau tumpul lagi. Udah. Gue juga inget khususnya yang mesin slicer tuh ya. Gue nggak tahu ada yang bisa ngasah. Gue inget ya gue buang karena udah nggak tajam. Gue inget gue buang, gue beli baru gitu. Itu sangat bisa kita asah. Bahkan yang pernah jatuh, orang ada baru beli, dibuka, lepas dari plastiknya. Udah bagus nggak kena kaki tuh. Dia jatuh, dang, gelinding kan tuh. Jadi gompalannya tuh 1, 2, 3 berurutan dari gede, sedang, kecil gitu kan tuh. Ya akhirnya kita perbaikin lagi, kita align lagi, bagus lagi dan perfect and sharper than a new one. Gue mau tanya satu hal nih, mungkin sebagai penutup the whole thing nih. Pasti jadi pertanyaan orang-orang juga yang belum tahu seberapa pentingnya pisau tajam gitu. Karena pisau di Indonesia tuh nggak mahal. Kan? Nggak mahal. Oke, ini dari tadi kita ngomongin Japanese knife segala macam. Nah, of course pisau-pisau yang mahal. Kalau di Indo banyak yang jadi collector's item malahan gitu kan, lo juga koleksi. Tapi kalau misalnya sebagai restoran owner, mungkin si chef begitu dapat pisau yang ditajamin sama Kato, wah gila gitu kan. Tapi owner-owner ini akan mikir pisau murah 100.000. Daripada gue servis, mendingan gue kasih yang baru. Oke. Gimana gue jawab itu ya? Sebenarnya biasanya kan pasti ada pertanyaan gitu. Setiap kali ketemu customer baru pasti ditanya hal yang sama. Pisau gue pisau murah. Gue ngasah, lebih baik gue beli pisau lagi. Betul. Jawaban gue simpel sebenarnya.
Pak, Bu, pisau 20.000, pisau 200.000, pisau 2 juta, pisau 20 juta, ujungnya tumpul, mesti diasah. Kalau pisau lu murah dan mahal tidak tajam, percuma pakai pisau. Mendingan lu pakai spatula, lu tajemin lebih murah lagi, gue bilang. Gue bercandain begitu ya, sambil bercanda. Lebih efektif untuk cutting. Pisau itu harus tajam. Gimana caranya pisau ibu bapak 200.000 bisa perform kayak pisau 20 juta? Tanpa harus keluarin 20 juta atau bahkan keluarin 2 juta. Karena pisau baru bisa efektif dan berfungsi sebagai pisau adalah tajam. Intinya itu. The only purpose of knife adalah sharp knife buat motong. Dan effective cutting, fresh cutting, the sharper the knife, the better the performance it is. Dan untuk si pekerjanya pun atau yang prepare makanan itu pun juga clean, everything nice gitu, presentation is nice. Maksudnya ekspresinya berubah dong kalau lu pakai pisau tajam. Pasti, gitu. Pasti. Dan juga gini, kebanyakan orang makan itu dari mata. Ini banyak persepsi yang mungkin, gue yakin setiap owner restoran pasti juga mengerti hal ini. When it looks nice, you want to order that. Seringkali kita ke restoran nih ya, kita baru datang ke restoran yang kita nggak pernah makan, terus ada tetangga nih sebelah nih tempat duduk nih. Karena kita nggak tahu tuh di menu apa itu tuh. But it looks very tempting gitu loh, appetizing gitu kan. Lu panggil waitress ya kan, yang itu apa? Saya mau pesan yang itu. Karena apa? Because it looks. Ya kan? Nah, a good looking and good prep of food cuma bisa didapat ya dari sharp knife. Cutting portionnya, everything clean cut, nice cut, square. Nggak gelombang-gelombang, nggak acak-acakan gitu kan ya. Nah, that's the whole thing sebenarnya. Gitu. Dan ngefek ke cost juga tadi. So, pasti. Kita udah bahas. Pasti, less food waste, terutama kayak misalkan slicer dan segala, kalau tumpul tuh, waduh. Waste-nya itu kayak misalkan lu slice daging nih, tajam kelihatannya nih, tapi buntutnya banyak tuh, panjang tuh. Terus bisa lu serve? Nggak bisa. Lu mesti chop, terus lu mesti pikirin, mau gue bikin apa ya? Gitu kan, kalau nggak, buang. Yes. Itu guys, sama nanti kalau buat owner-owner yang belum yakin, ya lihat aja food waste-nya berapa persen. Ya, hitung nanti aja gitu. Mungkin dihitung. Betul. Atau Kato itu di Instagramnya itu sering ngupload kan pisau-pisau dari ada nama chefnya. Betul. Oke, gua waktu itu ya Chef Ray Jensen gitu kan. Betul. Ya tanya aja langsung sama chefnya. Betul. Pengalamannya bagaimana. Betul. Nah itu salah satu kenapa kita selalu minta izin dan sebut nama. Karena apa? Ini gue bukan bikin pisau gue sendiri yang gue modif jadi high tech. Memang ini this is real and we want to be as transparent as possible to our client dan to people juga. Oke. Mungkin terakhir pertanyaan penutup, next project dari Kato. Kalau pisau udah clearly di Indonesia udah megang deh, you're on the right track and kayak lagi berkembang. Sekarang aja udah puluhan ribu pisau, setahun aja belum ya kan, hebat banget. Nah, next project-nya mau dibawa kemana kah? Kalau ngeliat dapur tuh ya, kalau lu mau ngakalin keran airnya juga bisa sebenarnya sih. Kasarnya ya maksudnya. Gue mungkin akan arah kayak misalkan fixing high-end pans kayak gitu-gituan. Pans, penggorengan gitu-gitu ya? Mungkin ya. Ini karena gue ngeliat orang pada, itu panci kalau yang high-end juga tuh, waduh, nggak murah gila. Kayak kemarin yang lu bilang, apa namanya? Yang tembaga ya. Bovier. Waduh, itu tuh cukup ngejelimet. Tapi memang masak, gue banyak ngeliat reviewnya, one of the best pans adalah itu. Iya, sebenarnya alat-alat dapur tuh ya kayak pan pisau deh. Kalau lu rawat, sebenarnya bisa tahan hampir seumur hidup lah, lu tahan. It lasts forever. Iya, tapi kayak di restoran-restoran kan juga banyak pakai pan-pan yang bagus-bagus tuh, berat, bagus, masaknya bagus, tapi nggak tahu cara maintainnya juga. Ya, yang gagangnya patah udah pennya nggak bisa dipakai lu. Pennya masih bagus banget, bahkan masih baru. Gagangnya patah, bingung kan gitu kan. Melengkung lah, jatuh, kebentur, penyok retak. gitu kan. Nah, retak salah satunya kalau cast iron retak biasanya. Terus gitu. Kalau gua kan sering ke dapur-dapur orang gitu ya, diajak main pop up. Gue ngeliatnya gini, oke ini dapur bagus. Restoran luar biasa, owner udah investasi banyak. Tapi orang masak pakai pan jelek, yang tadinya bagus, tapi karena nggak tahu cara rawatnya, pennya jelek, pisaunya udah tumpul kayak apa gitu. Kayak, pasti kan mereka bilang, gue disuruh cari duit pakai alat begini nih gitu kan. Dari sisi chefnya ya? Dari sisi chefnya gitu. Lu gue pisau atau aja pekerjanya. Dikasih begini, pekerjanya gitu kan. Tapi lu expect gue kerjanya bener.
motongnya harus bagus, harus rapi, food waste harus dikit gitu. Nah itu kan nggak ketemu nih, ya kan? Si bos juga kagak tahu. Gua pernah ngalamin juga. Ya, bos hitungannya cuma duit doang. Kayak pisau jelek nih, bos, tolong dong beli pisau. Gue pikir, oke, daripada gue bolak-balik beli pisau, gue beliin asahan pisau batu. Ya, betul. Kan? Lo ngasah nih, tapi gue ingetin, ini mahal, jangan sampai jatuh, nanti patah. Batu Jepang tuh pasti ya. Batu Jepang, ya kan? Akhirnya apa? Si pekerjaannya pun takut. Takut, ntar pecah gue ganti. Akhirnya kagak dipakai. Pisaunya tumpul, batunya nggak dipakai, udah dibeliin, terus ya udah diem-diem aja. Dan pisau kalau tumpul dipaksa pakai gompal lama-lama. Iya, betul. Rusak lagi pisaunya, itu kayak lingkaran setan jadinya. Betul, ya. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Makanya menurut gua, Kato itu pas tuh masuk di antara itu. Setuju. Biar daun udah nih, ya udah pisau lo gua ambil, gua dapet pisau baru kalau langganan. Betul. Ya udah kelar. Itu gue juga mau share. Jadi kayak tadi lu bilang tuh bener banget. Jadi di dapur merasa gue nggak disupport nih sama company, tapi suruh perform nih restoran high end. Tapi barangnya begini, dalamnya tulisnya kayak begini gitu kan. Si owner cuma bilang begini, gue beliin lu yang bagus juga, lu nggak ngerawat, lu hancur juga. Mending gue kasih yang jelek sekalian. Yang udah kalau rusak ya gue juga nggak sakit hati atau cost-nya terkontrol. Nah, tapi itu kan kayak ya maaf nih lingkaran setannya. Muter-muter sih yang kerja merasa company nggak support, yang punya company merasa anak-anak gua nggak bisa jaga. Karena memang nature in kitchen itu memang that difficult. Si anak-anak juga nggak punya waktu untuk menjaga. Jujur ngomong ngasah pisau, kalau ada satu pisau nih yang udah diasah nih, itu mesti diumpetin, kalau nggak direbut sama temannya besok pagi. Dia datang telat 1 menit aja hilang tuh pisau. Gitu udah dipakai sama orang. Udah dipakai sama orang ya Gue kan. ngasah nih. Betul. Tahu-taunya dia bilang, wah mesti ngasah lagi. Dan ngasah pisau itu capek, padahal harus ngerti. Nah, jadi disinilah kita datang, lo nggak usah pusing deh masalah pisau. Itu salah satu tools yang paling basic, yang paling penting di dapur. Begitu lu pagi datang, lu taruh talenan, keluarin makanan mentah, siap mau diproses, ya pisau dulu. Pisau lu tajam, udah the rest of the thing it comes along, gitu kan. Nah, lu nggak usah pusing. Tugasnya kalian adalah motong kerja sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Dan pisau itu gue jamin akan tajam terus, itu kan. Nah, let us worry about what you worry about. Si bos juga pasti berpikir, gue nggak usah beli pisau lagi, karena dari kita udah dapat pisau. Dan itu akan menjadi inventaris Anda pada akhir tahun. Begitu perpanjangannya dapat lagi. Oh gitu? Iya. Mantap. 1 tahun sekali. Nah, dan setiap pisau itu kita marking. Jadi nggak mungkin hilang juga nih. Contoh kayak ini adalah marking yang menandakan bahwa ini propertinya punya siapa. Contoh misalnya restoran lu nih, Ray, misalkan Bura-Bura misalnya gitu kan. Gue cuma minta logo lu aja. Karena teknologi untuk nge-laser marking sendiri kita punya sendiri. Jadi gue taruh Bura-Bura. Dan cabang mana. Dan satu pisau itu udah gue nomorin. 1 unique number. Hilang pun ketahuan siapa punya yang hilang. Rusak pun ketahuan siapa yang ngerusakin. Karena 1 nomor 1 orang yang pegang. Jadi udah disistemasi. Misalnya gua cook di sebuah restoran, pisau gua adalah pisau nomor 5 misalnya. Ray misalkan bisa 005. Ya misalkan Bura-Bura Jakarta, Bura-Bura cabang Jakarta, misalkan cabang di Menteng misalnya gitu ya. Nomor 05 punya Ray. Pisau tuh rusak, hilang, lu yang tanggung jawab. Betul. Wah, itu bagus banget buat mendidik orang supaya ngejaga barang di dapur gitu. Karena gini, kita kalau datang hanya sebagai pengasah, it's not really the total solution. Jadi kalau gua tuh tepatnya waktu sama partner waktu ngomong, lu mau masuk ke sini jangan nanggung-nanggung. Ayo, go all the way. Jadi kita bilang, let's change the culture dulu. Karena tukang yang rusak pisau karena culture-nya kan. Iya, betul. Nah, jadi kita try to change the culture. Dan true enough, banyak company yang udah pakai jasa kita, terutama untuk di subscription, itu paling benefit. They see the culture. Awalnya tuh pisau pada gompal, patah, ujungnya coak buat buka kaleng, gebuk tulang pakai chef knife. Sekarang udah nggak ada lagi. Bulan pertama, waktu pas subscribe, ada yang nyoba anak buahnya. Bener, nyoba. Ketahuan. Masa sih? Gue bilang, pokoknya kalau pisau ini gompal, gue harus cas ekstra untuk company. Dan gue setuju sama head chefnya, cas ke anak buahnya 2-3 kali lipat. True enough, bulan pertama, rata-rata pada nyoba, balik gompal, kita cas, dia cas 3 kali lipat. Bener lu bulan kedua? Nggak ada yang gompal lagi, yang datang cuma tumpul doang. Semuanya clean, pisaunya masih attack.
nggak ada yang problem. Itu bagus banget sih. Gue dulu waktu gue masih meniti karir gitu, dibilangin kan, lu beli satu pisau, jadiin pisau itu bener-bener kesayangan lu dah. Betul. Di situ lu akan belajar tanggung jawab soalnya. Lu harus bersihin, lu rawat sebaik-baiknya, lu asah setiap kali gitu. Nah, begitu pulang ke Indo, again, karena persepsi pisau itu murah. Gitu dan loh. juga di Indonesia itu di restoran tuh disediain pisau. Kalau di luar negeri, pisau bawa sendiri. Lu harus bawa sendiri. Iya, pisau punya sendiri. Betul. Nah, jadi salah satu culture itu ya good and bad sih menurut gua. Goodnya adalah si worker itu nggak terbebani. Badnya ya rasa tanggung jawab jadi kurang. Nah, waktu kita masuk ke sini, memang kita bukan hanya menajamkan pisau, tapi kita merubah culture-nya juga, membantu merubah culture-nya juga, sehingga si owner happy, si worker setelah lewat 1 bulan, dia juga jadi happy. Pisau gue udah nggak takut lagi ada yang pakai. Karena udah ada nomornya masing-masing gitu loh. Nah, dan ketiga, si klien itu bisa melihat nanti dari sistem kita kalau yang subscribe. 1 bulan ini gue udah ngasih berapa pisau sih? Bulan kedua berapa sih? Udah ada analyticalnya nanti. Gitu loh. Dan kita akan kasih account. Jadi kita bikin total system sih. Total change the whole system. Ecosystem. Kato Knives, you are doing an amazing job. Thank you. Kan? Very hard job karena harus educating the market. Tapi gua mungkin merepresentasikan beberapa chef nih di Indonesia. Siap. Thank you nih udah ada Kato Knives nih. Thank you. Sangat saving our time juga dan in the future our money. Yes. we cannot do it without all the support from you guys juga. Benar. I mean, gua sangat baru di dunia Kato tuh sangat baru di dunia F&B. A lot of help from very good chef and friends. We are always ready to support dan juga thank you nih buat Mas Rada yang udah minjemin tempatnya. Kalau kalian butuh apa-apa dari dunia F&B dan Horeca, itu kesini check out, mereka semua punya banyak oven. Nih speed oven juga amazing, ada blast chiller di sana, ada induction, ada coffee machine, ice cream machine, semuanya ada. Jadi bisa kontak Mas Rada juga for all your Horeca needs. Thank you buat Kato Knives untuk time. Thank you, kan? Thank you bro. Udah kasih knowledge kita banyak banget. Kita udah belajar banyak banget tentang pisau guys. Mungkin lain kali kita dalemin pisau satu-satu kali ya. Kalau ngerti pisau ini pisau apa kegunaannya gitu. Masih banyak kita siapin konten bareng Kato Knives. And of course thank you guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin Regensen Radio Podcast kali ini. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio, kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further update, cek Instagram kita, ada di Instagram dan juga di TikTok, di Regensen Radio. Ingat, kalau perlu ngasah pisau, ya kan, mau dari pisau profesional, pisau rumahan, atau pisau blender segala macam, kontak Kato Knives. Siap, thank you. Semuanya bisa diatur, pisau lu better than new. Yes. Thank you. Okay guys, thank you for watching. Stay safe, stay healthy as always. We'll see you next time. Bye-bye.